Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil studi kasus kami, yaitu penerapan materi barisan dan deret aritmetika dan geometri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ada saya sendiri, Ahmad Suradit Munandar, dengan NIM A1I1230002. Ada Marsabri Setiawan Bone, ada Miradela, ada Dila Nur Iman, dan ada Nurmalisa Hasis. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita akan langsung saja ke pembahasan materinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsabri Setiawan Bone dengan NIM A1I1211060. Kali ini saya akan menjelaskan materi barisan dan deret aritmatika. Pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah urutan bilangan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Selisih ini disebut beda. Untuk mengetahui nilai suku ke n dari barisan aritmatika, dapat dihitung menggunakan rumus berikut. UN sama dengan A tambah N kurang 1B, di mana UN artinya suku ke N, A artinya suku pertama, B artinya beda, dan N artinya banyaknya suku. Kemudian kita masuk pada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Rumus untuk menghitung jumlah N suku pertama dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 kali A tambah N kurang 1B. Ini dapat diuraikan menjadi Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B, di mana Sn artinya jumlah N suku pertama, UN artinya suku ke N, A artinya suku pertama, B artinya beda, dan N artinya banyaknya suku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miradela dengan NIM A1I1220056. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan tetap yang disebut rasio atau R. Rumus umum suku ke N barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Untuk keterangannya, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Kemudian, kita akan membahas tentang deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri, yaitu barisan bilangan di mana setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Rumus umum menghitung jumlah N suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1, di mana R-nya tidak sama dengan 1. Untuk keterangannya, Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Kemudian, tabungan tetap bulanan. Seseorang menabung jumlah tetap setiap bulan, kemudian menghitung total uang yang terkumpul dalam periode waktu tertentu. Total uang yang terkumpul selama periode waktu tertentu mengikuti deret aritmatika. Rumus untuk menghitung tabungan tetap bulanan adalah ST sama dengan T per 2 dikali dengan 2A ditambah dalam kurung T kurang 1 kali B. Keterangannya, ST adalah jumlah tabungan pada periode waktu tertentu. A adalah jumlah tabungan pertama dan T adalah waktu tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang bunga majemuk. Investasi atau simpanan yang mendapatkan bunga majemuk tumbuh secara eksponensial sesuai dengan barisan geometri, di mana A sama dengan PI dalam kurung 1 ditambah R pangkat N kurang I. Untuk keterangannya, A adalah bunga majemuk, PI adalah setoran ke I, R adalah suku bunga, dan N adalah jumlah periode. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Suradit Munandar dengan NIM A1I1230002. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai masalah, solusi, dan manfaat. Nah, yang pertama itu ada masalah umum.
masalah umumnya yaitu bagaimana merancang strategi tabungan jangka panjang yang optimal ketika setoran ditingkatkan secara berkala. Dalam hal ini membahas mengenai deret aritmatika, dan bank memberikan bunga majemuk yang membahas mengenai deret geometri. Untuk kasus yang kelompok kami pilih yaitu kasusnya Mira ingin menabung selama 6 bulan. Ia mulai dengan menyetor Rp500.000 pada bulan pertama dan berencana menambah jumlah setoran bulanannya sebesar Rp50.000 setiap bulan. Jadi bulan kedua Rp550.000, bulan ketiga Rp600.000, dan seterusnya mengikuti pola barisan aritmetika. Bank tempat ia menabung memberikan bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Setiap setoran akan memperoleh bunga sesuai lama waktu ia mengendap sampai bulan ke-6. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu mengenai deret aritmetika. Pertanyaannya, berapa total setoran yang dilakukan Mira selama 6 bulan jika jumlah setoran meningkat sebesar Rp50.000 setiap bulan? Untuk permasalahan kedua mengenai deret geometri, pertanyaannya yaitu berapa nilai masing-masing setoran Mira pada akhir bulan ke-6 setelah mendapatkan bunga majemuk sebesar 1% per bulan? Dan untuk permasalahan ketiga, berapa total nilai tabungan Mira pada akhir bulan ke-6 setelah memperhitungkan semua setoran dan bunga yang diperoleh masing-masing setoran? Kemudian kita masuk ke solusi permasalahan yang pertama. Untuk solusi permasalahan pertama, yaitu untuk menghitung total setoran selama 6 bulan dengan setoran bulanan yang meningkat sebesar Rp50.000, maka kita menggunakan rumus jumlah deret aritmatika, di mana rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, yang diketahui yaitu N sama dengan 6, yaitu jumlah bulan, A-nya yaitu sama dengan Rp500.000, yaitu setoran pertama, dan B sama dengan Rp50.000, yaitu kenaikan tiap bulan. Yang ditanyakan adalah S12. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Sn sama dengan 6 per 2 dikali 2 dikali Rp500.000 ditambah 6 dikurang 1 dikali Rp50.000. Sn sama dengan 3 dikali 1 juta ditambah 5 kali Rp50.000. Sn sama dengan 3 dikali 1.250.000, maka hasilnya Sn sama dengan 3.750.000. Jadi, total setoran yang dilakukan Mira selama 6 bulan jika jumlah setoran meningkat sebesar Rp50.000 setiap bulan adalah sebesar Rp3.750.000. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya bahas. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Iman dengan NIM A1I1230004. Di sini saya akan membahas tentang solusi dari permasalahan 2, di mana permasalahan 2 yaitu berapa nilai masing-masing setoran Mira pada akhir bulan ke-6 setelah mendapatkan bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan rumus majemuk, di mana rumusnya itu A sama dengan PI dikali 1 ditambah R dipangkat dengan N dikurang I. Nah, jadi tadi kita ketahui bahwa P1-nya itu 500.000, P2-nya 550.000, P3-nya 600.000, P4-nya 650.000, P5-nya 700.000, dan P6-nya 750.000. Nah, ditanyakan masing-masing setoran pada akhir bulan ke-6 setelah mendapatkan bunga majemuk sebesar 1%. Nah, jadi kita selesaikan untuk setoran bulan pertama, yaitu kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan P1 untuk setoran pertama dikali 1 ditambah R dipangkat dengan N dikurang 1. Nah, kemudian A sama dengan P1-nya itu 500.000, kemudian dikali dengan 1 ditambah R-nya itu 0,1 dipangkat dengan 6 dikurang 1. Nah, kemudian 500.000 dikali dengan 1,01 dipangkat dengan 5.
Hasilnya itu Rp525.505. Nah, selanjutnya untuk setoran bulan kedua yaitu A sama dengan P2 dikali 1 ditambah R dipangkat dengan N dikurang 1. Di mana P2-nya itu 550.000, kemudian kita substitusikan ke P2 dikali dengan 1 ditambah 0,1 dipangkat dengan 6 dikurang 2. Kemudian 550.000 dikali 1,01 pangkat 4 sama dengan Rp572.332. Nah, kemudian untuk setoran bulan ketiga yaitu kita substitusikan lagi P3-nya ke dalam rumus, di mana P3-nya adalah 600.000, kemudian dikali dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 6 dikurang 3. 600.000 dikali 1,01 pangkat 3, hasilnya Rp618.180. Nah, kemudian untuk setoran bulan keempat yaitu P1 dikali 1 ditambah R dipangkat 6 dipangkat N dikurang 1. Nah, kita substitusikan P4-nya yaitu 650.000, kemudian kita kali dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 6 kurang 4 yaitu 2. Kemudian A-nya sama dengan 650.000 dikali 1,01 pangkat 2. Hasilnya Rp663.065. Kemudian untuk setoran bulan yang terakhir yaitu bulan ke-6, yaitu kita substitusikan P6-nya yaitu 750.000 dikali dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 6 kurang 6. Kemudian 750.000 dikali dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 0, hasilnya 750.000. Jadi di sini kita telah dapatkan nilai masing-masing setoran pada akhir bulan ke-6 setelah mendapatkan bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalisa dengan NIM A1I123059. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu solusi permasalahan 3. Diketahui untuk total nilai tabungan Mira pada akhir bulan ke-6 setelah memperhitungkan semua setoran dan bunga yang diperoleh masing-masing setoran diperoleh total sama dengan 525.505 ditambah 572.332 ditambah 618.180 ditambah 663.065 ditambah 728.422 ditambah 750.000 sama dengan 3.257.504. Total nilai tabungan Mira pada akhir bulan ke-6 setelah memperhitungkan semua setoran dan bunga yang diperoleh masing-masing setoran sebesar Rp3.257.504. Manfaat penelitian bagi siswa sekolah menengah. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep matematika. Dengan menerapkan materi barisan dan deret dalam konteks nyata seperti tabungan dan investasi, siswa dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi konsep matematika yang selama ini bersifat teoritis. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran finansial sejak dini. Siswa dapat belajar pentingnya menabung dan memahami bagaimana uang dapat berkembang melalui bunga majemuk. Kesadaran ini menjadi bekal awal dalam membangun kebiasaan pengelolaan keuangan pribadi secara bijak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Penyelesaian kasus ini melatih siswa untuk berpikir logis dan analitis dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan matematika. Ini sangat penting sebagai bagian dari penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mendukung kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tema finansial ini dapat diintegrasikan ke dalam proyek P5 dengan topik gaya hidup berkelanjutan atau kewirausahaan, di mana siswa dapat melakukan simulasi rencana tabungan dan investasi sederhana sebagai bagian dari pembelajaran lintas disiplin. Yang kelima, mempersiapkan diri untuk dunia nyata. Materi ini membekali siswa dengan wawasan dasar dalam pengelolaan uang yang relevan untuk kehidupan setelah sekolah, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi
memasuki dunia kerja maupun membuka usaha kecil. Kelompok kami dapat menarik kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa menabung secara rutin dengan jumlah yang meningkat setiap bulan dan menginvestasikannya dalam bentuk deposito berbunga majemuk memberikan pertumbuhan kekayaan yang signifikan. Kombinasi barisan aritmatika dan geometri terbukti efektif dalam menggambarkan proses akumulasi dana, di mana bunga majemuk memperkuat hasil akhir dari setiap setoran. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan keuangan yang disiplin dan berkelanjutan dapat membantu individu mencapai tujuan finansial dalam jangka waktu tertentu.